Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti, Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari ekonomi syariah, yaitu tentang karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem perekonomian yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan dasar dalam segala hukum dan aktivitas yang berlaku di dalamnya. Ekonomi Islam harus mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi yang terkait pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya itu ada karakteristik sistem ekonomi. Nah, apa itu karakteristik sistem ekonomi? Karakteristik sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya itu ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syarat Islam itu sendiri atau maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayat thayyibah. Dalam ekonomi Islam, tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Dan selanjutnya yaitu ada nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat 3 nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya. Yaitu yang pertama ada adil atau disebut juga keadilan, yaitu merupakan nilai paling asasi. Dalam ajaran Islam, menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Quran Surah 57 ayat 25. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kesajikan dan ketakwaan, yaitu Quran Surah 5 ayat 8. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqasid syariah. Selanjutnya itu ada nilai khalifah. Nilai khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Dan yang ketiga ada takaful. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep perjaminan oleh masyarakat atau takaful. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan yaitu prinsip umum ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid atau kesatuan. Tauhid adalah pondan ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah kecuali Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain Allah, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Tauhid merupakan inti pokok ajaran Islam yang berupa pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Yang kedua ada adil atau keadilan. Adil bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia. Bukan berarti sama rata sama rasa. Jadi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil menurut kapitalisme adalah Anda dapat apa yang Anda upayakan. Adil menurut sosialisme adalah sama rata sama rasa. Adil menurut Islam adalah tidak
Selanjutnya yaitu ada nubuwah atau kenabian. Karena rahman, rahim, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa melihat bimbingan. Karena itu, diuruslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali. Dan yang terakhir ada ma'ad atau hasidim. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah, hidup manusia bukan saja di dunia tetapi harus berlanjut hingga alam semesta, alam setelah dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan basis kebijakan ekonomi Islam. Yang dimaksud basis kebijakan ialah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam sebagai suatu keharusan. Sebagai sebuah basis, maka eksistensi hal-hal di bawah ini mutlak harus diusahakan. Sebab, jika tidak maka akan mengganggu optimalisasi dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. Basis kebijakan ini yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada penghapusan riba. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan riba yang terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Maka bunga dalam utang piutang harus dihapuskan. Nah, sedangkan secara luas berarti penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Selanjutnya ada pelembagaan zakat. Zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang optimalisasi pengelolaan zakat akan lebih terjamin. Nah, selanjutnya itu ada pelarangan gharar. Secara bahasa, gharar berarti resiko atau juga ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini seperti perjudian. Dapat disimpulkan bahwa gharar adalah transaksi dengan outcome tidak diketahui atau diprediksi. Nah, yang selanjutnya ada pelarangan yang haram. Dalam ekonomi Islam, segala sesuatu yang dilakukan harus halal thayyiban, yaitu benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikan dari halalan thayyiban adalah haram, yaitu sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Haram dalam hal ini bisa dalam zat maupun prosesnya. Dalam hal zat, Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitas antara lain alkohol atau khamr dan sejenisnya yang mengurangi atau menghilangkan akal sehat. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi adalah suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Menurut Gregory and Stuart tahun 1985, elemen kunci dari suatu sistem ekonomi yaitu yang pertama ada kepemilikan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu hak milik individual, yang kedua hak milik umum atau publik, yang ketiga hak milik negara. Nah, yang kedua itu ada maslahah sebagai insentif ekonomi. Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi pada motivasi dan insentif setiap individu. Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Sebaiknya dalam paham sosialisme, kegiatan ekonomi lebih didorong oleh insentif keamanan atau kenyamanan sosial. Nah, selanjutnya ada musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub, sentralisasi dan desentralisasi.
Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat, serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri, sehingga sistem pengambilan sentralistik atau desentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Nah, yang keempat ada pasar yang adil sebagai media koordinasi. Dalam paham kapitalisme, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kehendak setiap individu. Dalam pandangan Islam, insentif individualistik diakomodasi sebagai tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci ataupun ibadah. Selanjutnya yang kelima ada pelaku ekonomi dalam Islam. Nah, dalam pelaku ekonomi dalam Islam itu ada pasar dalam ekonomi Islam. Adanya hak milik individu dan kebebasan individu untuk bertransaksi merupakan faktor dasar bagi eksistensi pasar. Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Di pasar input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan di pasar output, rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, yang B itu ada pemerintah dalam ekonomi Islam. Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ada peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Yang kedua ada peran yang berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme pasar. Yang kelima ada peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Selanjutnya itu ada peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Pasar pada hakikatnya adalah wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga dan tentu saja lebih didorong oleh motif-motif mencari keuntungan individual. Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan falah. Bentuk peran dari keduanya pada hakikatnya dapat saling bertukar sesuai dengan situasi dan kondisi. Kekayaan wakaf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa karenanya wakaf merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Sebagaimana pasar dan pemerintah, masyarakat juga memiliki banyak kelemahan sehingga perannya dalam perekonomian mungkin menjadi kurang optimum. Kelemahan yang paling mendasar adalah kemungkinan adanya konflik kepentingan yang serius dari anggota masyarakat. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.